Kalian yang sedang mengalami oil pan-nya bocor, telas nih Pak. Belas Pak, telas. Untungnya tenggeri yo. Gasurnya pas wangsul sih wingi. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya nggak sendirian ya. Saya dibantu sama Bapak. Ini ada problem di CK4 saya. Yang mana kalter olinya bocor karena kemarin sempet gasruk ya. Ada jalan gelombang. Malam nggak begitu kelihatan. Dan taunya waktu udah sampai rumah, olinya udah bocor kemana-mana. Nah, di sini saya dibantu sama Bapak benerin kalter olinya. Nah, sekalian saya ingin kasih lihat ke kalian semua seperti apa kondisi kalter oli saya yang bocor ini. Kemudian nanti solusinya bagaimana? Apakah harus dilas, apakah harus ganti kalter atau mungkin solusi yang lain ya. Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Dan ini prosesnya udah cepet banget ya. Saya belum sempat siapin kamera segala macem. Ternyata cepet banget, dongkrak udah naik. Kemudian ini pun masih proses untuk melepas kalter olinya. Biar nggak penasaran, kita lihat lebih dekat. Posisinya mobil ini sudah didongkrak di salah satu sisi, di sisi yang sebelah kanan ya. Nih kalian bisa lihat. Nah itu dia, ada dongkrak. Ya, kemudian di sini ada jack stand. Ini ada jack stand. Terus di sana ada botol bekas oli ya. Cuman ketika udah di drain, udah dibuka, ternyata olinya memang sudah habis ya. Dan untungnya pada saat saya tahu oli atau kalter ini bocor, posisinya sudah di rumah ya. Jadi nggak begitu repot mobilnya berhenti atau mogok di jalan. Nah ini ya, ini udah berhasil dilepas teman-teman. Ini ada semacam apa ya, bracket yang ini semacam bracket yang menghubungkan dari mesin ke gearbox. Dan ini sepertinya sekaligus cover yang menutup flywheel di bagian bawah, ya Pak. Tutupnya flywheel sing ngandap nih Pak. Nah, tuh ini dia barangnya seperti ini. Oil pan sebenarnya udah berhasil dilepas ya, cuman yang jadi kendala dia nyangkut ke header, jadi headernya harus kita lepas juga ya. Nah, yang jadi tantangan di sini karena saya udah pakai header Mifec, itu dimensinya lebih besar daripada headernya CK4 standar. Ya, jadi memang cukup sulit untuk melepas headernya. Ya, tapi alhamdulillah setelah beberapa usaha akhirnya bisa lepas juga headernya, dan sekarang oil pan-nya sudah terlepas. Ya, sebelumnya kita lihat dulu, ini semua sudah saya bersihkan ya. Sudah tidak ada lagi kerak-kerak, kotoran-kotoran yang menempel di sini. Nih, udah bersih semua. Nah, di sini ada beberapa bekas luka ya. Tadi waktu dibersihkan sempat saya coba untuk kasih air, dan ternyata dari bagian ini dia. Ini luka yang paling parah ya. Air menetes dari sebelah sini.
ya. Ini artinya ada kebocoran di sini. Untuk yang lain tidak ada, cuma nanti supaya aman saya akan coba untuk mengelas di beberapa titik, ya. Di antaranya yang pasti yang ini. Yang ini akan saya las, kemudian di bagian sini juga, ya. Dan mungkin bagian-bagian lain lagi nanti yang memang sekiranya terlihat lukanya sudah cukup dalam. Ya, oke. Jadi ini dan teman-teman perlu diketahui ya, untuk oil pan seperti ini pengelasannya kita harus pakai las karbit, ya, nggak bisa pakai las listrik, ya. Kenapa? Karena las karbit ini daya tutupnya lebih bagus, ya, dan tidak ada resiko tambalannya itu atau las-lasannya itu dia terkelupas, ya. Jadi memang langsung menyatu dengan bahan ini. Oke, jadi oil pan-nya ini akan saya bawa ke tukang las, kalian ikutin terus. Jadi ini hasilnya setelah kita las pakai las kuningan ya, ini ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini ada beberapa titik yang dilas sekaligus, ya. Dan tadi sedikit ada ilmu yang bisa saya serap ya dari bapaknya yang ngelas tadi. Untuk mengelas seperti ini baiknya menggunakan pakan las yang berjenis kuningan seperti ini ya. Kenapa? Berarti kalau pakai itu sing biasa beten nganu nggih. Beten meresep ten pori-pori nggih. Serambut mun bocor. Nggih, serambut pun bocor. Nek kuningan meresap ten pori-pori nggih, Pak. Untuk kuningan ini menurut beliau ini bisa meresap ke pori-pori, ya, berbeda dengan pakan las yang biasa atau dengan kawat yang biasa. Itu hasilnya akan lain, masih ada kemungkinan bocor. Nah, ini untungnya saya dapat atau kenal bapaknya ini jadi satu keberuntungan ya, karena nggak dia asal ngelas aja, jadi tapi dia kasih yang bagus lah ya, kasih masukan juga, dan ini dia hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat, mudah-mudahan nggak ada kebocoran. Oke, ini udah dikasih air ya buat kita tes, dan alhamdulillah udah nggak ada kebocoran ya. Oke, udah cakep lah ya. Nggak penting dia warnanya polang-polang begini, yang penting rapet, nggak bocor-bocor lagi. Oke guys, jadi ini untuk oil pan-nya udah selesai dipasang, dan juga ada tadi bracket yang dari mesin ke gearbox juga udah dipasang. Pada intinya yang bagian bawah udah selesai dipasang. Nah, ini tinggal kita rakit lagi untuk bagian-bagian yang atas ya. Sekarang ini lagi ngerjain untuk header ya. Kita pasang kembali headernya. Nah,
Nah, kita lihat untuk oil pan yang sudah terpasang ini ya. Tuh, cakep kan ya. Ini nggak ada urusan ya, dia warnanya nano-nano, nggak ada masalah. Yang penting semuanya rapet, nggak ada bocor-bocor lagi. Jadi itu tadi ya proses bagaimana saya mengatasi oil pan yang bocor, mulai dari kita turunin oil pan, Anda lepas header juga, kemudian kita tadi ke tukang las ya, kemudian pasang oil pan dan lain sebagainya ya. Kesulitan-kesulitan seperti apa tadi udah saya jelasin semua. Yang jelas ini mungkin bisa jadi apa ya? Jadi panduan atau jadi satu bahan pertimbangan buat kalian yang punya rencana mau nyeperin mobilnya. Jadi mobil ceper itu nggak bisa lepas dari yang namanya gas truk. Ya pasti dalam keadaan-keadaan yang nggak terduga, yang di luar perhitungan kita, ternyata ada batu kayak ada jalan gelombang kita nggak kelihatan ya. Dan gas truk itu kadang-kadang memang nggak bisa kita hindari. Dan yang paling fatal ya ini dia, oil pan-nya bocor, bisa sobek, bisa mungkin penyok dan lain sebagainya. Jadi ini yang bisa saya sajikan, mudah-mudahan cara ini bermanfaat buat kalian ya. Mungkin kalian yang nonton video ini juga kalian yang sedang mengalami oil pan-nya bocor mungkin ya. Oke, jadi itu saja. Kita bakalan ketemu lagi di lain video, dan jangan lupa buat subscribe dulu channel Seps Automod ini, aktifin juga lonceng notifikasinya nanti biar ada video post-posan terbaru kalian dapat pemberitahuan. Gitu aja, thank you, selamat malam, bye bye.